para penuding ijazah palsu dipenjara. Ini bukanlah bualan semata, tapi ini sebuah fakta yang menjadi ultimatum keras untuk Roy CS. Kita bahas di sini. Para penuding ijazah palsu Pak Jokowi bisa saja mencaci maki dan menyerang Pak Jokowi sebebas-bebasnya di forum-forum debat, di forum-forum podcast, bahkan di sebuah acara TV. Nah, apalagi kita tahu bahwa Roy CS sudah tidak usah saya jelaskan, rekan-rekan pun pasti tahu bagaimana kelakuannya dalam hal memfitnah Pak Jokowi karena kelompok mereka lah yang menggaungkan kembali skandal tudingan ijazah palsu tersebut. Namun, di tengah tudingan mereka, di tengah caci maki mereka, terutama dalam mempertanyakan keabsahan ijazah Pak Jokowi, kini tuntutan Pak Jokowi benar-benar ditindaklanjuti oleh Polri. Presiden Jokowi akhirnya mengambil langkah tegas setelah ijazahnya dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi resmi melaporkan Rai Suryo, Dr. Tifa, Rismon, E dan K ke polisi. Laporan tersebut berkaitan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah ijazah palsu UGM. Jokowi menyebut langkah hukum ini perlu, agar publik tidak terus dicekoki hoaks yang merusak nama baik. Puslap 4 Mabes Polri memastikan ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding setelah uji forensik ketat. Bukti keaslian tak hanya dilihat secara visual, tapi juga diperiksa tinta, cap, dan kertas resmi. Rai Suryo menanggapi bahwa kebenaran hanya bisa diputuskan pengadilan, bukan laboratorium negara semata. Namun Jokowi bersikeras bahwa tidak ada ruang damai dalam kasus yang mencemarkan reputasinya ini. Ia ingin kasus ini menjadi pembelajaran hukum bagi siapa saja yang asal tuduh tanpa bukti kuat. Kuasa hukum Jokowi menegaskan akan menempuh jalur hukum sampai tuntas tanpa kompromi dengan pihak manapun. Kalau kalian mendukung Nabi Muhammad, absolut selamat. Kalau kalian membela Al-Quran, dilecehkan, absolut selamat. Kalau kalian membela agama Allah, absolut selamat. Lah ini yang kalian bela, ini yang kalian ributkan pejabat. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur. Izin. Ya, tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Selesaikan dulu. Hukum hari ini Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak kami akan serang balik. Ini judulnya rakyat bersuara, bukan pembohong bersuara. Jadi saya sebagai rakyat, saya harus menggunakan suara saya. Tadi Roy katakan bahwa UGM tidak bersalah. Sekarang kalau UGM tidak bersalah, berarti Anda menuduh Pak Jokowi mencetak ijazah itu, membuat ijazah itu. Nah, kalau memang benar Pak Jokowi membuat ijazah itu, yang harus menuntut Pak Jokowi adalah UGM-nya, bukan Anda. Kenapa Anda sibuk? Kenapa Anda sibuk? Karena apa? Mencari panggung. Hari ini saya akan robohkan panggung kalian. Saya hadir di sini. Bagaimana untuk saya menantang kamu, Roy, dengan membawa ijazah palsu? Padahal sebenarnya dia ini udah tahu loh bahwa ijazah itu asli. Tetapi begitu mereka mainkan, Bu, sengaja mainkan. Ibu yakin saya boleh pinjam sebentar Mas Roy? Ya. Boleh. Menurut Mbak Diana, ijazah Nggak sampai otaknya untuk mengecek itu. Jangan salah. Saya pinjam bentar ya. Otak sampai tidak membawa pulang panci. Saya mau tanya, menurut Mbak Diana ini ijazahnya asli? Asli ya? Jadi saya itu fotokopi, kita tidak bisa membilang asli. Nah, ini legalisir. Harus ada aslinya. Ya. Setuju. Tidak bisa saya bilang ini asli. Harus kita buktikan dengan yang asli. Bahwa tadi dikatakan Mas Roy, permainan udahlah Roy, mukanya itu kelihatan. Bahwa tadi Mbak katakan Mas Roy telah berbohong. Atas pernyataan yang mengatakan bahwa ini adalah ijazah. Mereka cari panggung. Yang bohong itu yang janji mau. Atas mengatakan bahwa saya juga mengikuti perkembangan itu pada saat kalau nggak salah Rai Suryo, Rismon dan Tifa ya menuju Komnas HAM untuk minta perlindungan tentang hak asasi manusia. Saya lihat juga duduk tuh di dekat Komnas HAM tuh sambil bahasa yang kurang mendidik ya dari seorang Rismon juga.
Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gitu. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datangilah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pertanyaannya, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun ke sana kemari, apa pakai biaya itu? Syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia ini? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri. Karena kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi. Itu namanya playing victim namanya tuh. Ya. Saya udah mengikuti ini, aduh, amit-amit jabang baik. Kemudian kayak gaya preman lagi di Ainus kemarin. Berdiri nantang-nantang, itu adalah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Terlalu sombong kamu, ngomong kok mentang-mentang ini, sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia ini. Ya. Yang bilanglah Kapolri Pak Tito Karnavian setan lah, ya. Yang dibilanglah Jenderal setan lah, Kapus lapornya setan lah. Lah kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Saya jadi marah panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika. Orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gini gitu loh. Blow on bego gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu. Karena mulutnya itu sudah bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Emang kok kira dunia ini milikmu apa? Ini kira-kira jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau saya mengatakan Komnas HAM nggak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak KW itu. Ada 10 aja kayak kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan, ya sudahlah, ini kan semua sudah permainan semua, ya. Saya terpaksa ngomong kita permainan. Saya rasa ratusan juta rakyat Indonesia juga bukan orang bodoh, ya. Bisa memilih pemimpinnya 2 periode terlepas apapun bukan orang bodoh. Nggak mencermati situasi kondisi itu. Sekelas Presiden Republik Indonesia loh. Sekali lagi saya katakan saya tidak membela siapa-siapa. Kita harus objektif berpikir, ya. Bandingkan, saya sudah pernah ngomong kan, saya capek, sudah kenyang di daerah konflik, ya. Waktu bunuh-bunuhan di Ambon sana, saya ada di sana, ya. Bom meledak di perbatasan sana antar timur-timur dengan laut, saya ada di situ, ya. Tapi dibandingkan dengan beliau ini, Presiden Republik Indonesia ke-7, itu saya bilang tadi sebutir pasir, saya nggak ada apa-apanya saya ini. Karena beliau udah skala nasional dan internasional untuk membangun bangsa Indonesia. Itu sekelas presiden. Apalagi hanya sekelas saya, seorang Riki Sitohang nggak ada apa-apanya. Apalagi sekelas Rismon, gitu loh. Kaca diri tuh Rismon tuh, jangan banyak ngomong kamu. Ya, akhirnya itu terpaksa ngomong kayak gini karena terus aja. Nah, pertama halus sampai di atas setengah kasar. Itu betul-betul bajingan betul manusia. Kok ngomong sudah nggak lepas. Orang apapun alasannya, ingat loh, Tito Karnavian itu sudah benar-benar menorehkan loh, sejarah bom Bali dia loh, ya. Bom Bali yang mengungkap bom Bali itu Tito Karnavian juga loh.
timnya tuh. Jangan main-main kau. Tahu apa yang kau ungkap? Yang kau ungkap cuma kebobrokan yang nggak jelas saja. Menunjukkan kebobrokan dirimu. Ya terserah sama dia mau takut, mau ciut, mau apa, mau mati rasa, mau apa. Gue nggak mikir lagi sama manusianya. Saya sudah bisa membaca, tapi saya malas sudah untuk memposisikan diri. Ini siapa sih sebenarnya nih? Manusia yang benar, setengah benar, atau nggak benar, atau tanda kutip. Nah, berani kok bilang semua gila kok, semua setan kok. Kalau dia setan ya kok juga lebih setan lagi dong. Ngomong saya nak perutmu aja gitu loh. Nggak tahu kok emang kau kira gampang cari jenderal, aku cari apa kau? Dari mulai lahir kau ke dunia sampai sekarang ini, sudah apa yang kau buat untuk Indonesia ini? Hanya membidik porak-poranda ya, ngomong musuh langit terus. Itu kira-kira bukan apa-apa. Saya biasanya ngomong masih terukur, tapi kali ini melihat dia tuh gaya dan lagaknya tuh sombong bener gitu loh. Itu kira-kira ya. Loh, bahasanya juga bahasa preman kok. Kan pertanyaan saya kan cuma satu. Lah kau bilang Tito Karnavian setan. Itu mantan Kapolri bintang 4 loh tuh. Dia tuh ikut mengungkapkan bom Bali loh, ya, menyelesaikan bom Bali yang jadi Bali sana. Lah, kau bilang setan. Lah terus kau tuh setan nggak kira-kira? Balikin lagi gitu loh. Ngomong setan. Apa Pak PSI kemarin Pak Jokowi ke Bali memberi arahan itu ke kader-kader PSI, arahan apa Pak yang diberikan kepada kader PSI Pak? Iya, sesuai yang saya sampaikan di Kongres bahwa saya akan full mendukung PSI dan akan bekerja keras untuk PSI. Sehingga saat di Bali saya diminta untuk memberikan apa ya? Memberikan arahan tentang kerja-kerja politik di PSI. Itu ada kaitannya dengan Pak Jokowi yang santer diberitakan akan jadi Dewan Pembina itu Pak? Ya, ditanyakan aja ke PSI tentang itu. Ya. Kalau bentuk dukungannya seperti apa Pak? Bentuk dukungannya seperti apa? Ya itu kalau saya diminta untuk memberikan bukan arahan ya apa? Sekolah partai. Lebih ke sekolah partai ngasih pembicara gitu. Ya suruh berbicara, ya saya bicara gitu aja. Sharing pengalaman. Kerja-kerja politik yang saya alami, saya sampaikan. Kerja-kerja di bawah dengan rakyat seperti apa, kira-kira itu aja, nggak ada yang lain. Pak, kalau untuk banyak kader partai dari yang lain itu masuk berencana untuk migrasi ke PSI karena Pak Jokowi, tanggapannya seperti apa Pak? Ya ini kan demokrasi ya, kalau orang ingin ke PSI kan nggak bisa dipaksa-paksa, kan nggak mungkin dalam era keterbukaan seperti ini. Ya karena pindah, mungkin karena melihat masa depan PSI misalnya, bisa aja. Atau senang dengan suasana di PSI, bisa saja. Tapi sekali lagi saya melihat tidak ada paksaan apa-apa. Kalau beberapa yang sempat sowan ke Pak Jokowi itu? Ya semua datang, biasa tiap hari banyak yang datang, tokoh maupun politisi dan kita
bicara berdiskusi masalah apa saja, masalah sosial, masalah politik, kadang masalah ekonomi, dan ya kita berbicara itu mengenai kemudian beliau-beliau ini masuk ke PSI itu urusan pribadi masing-masing dan memang kehendak politik pribadi masing-masing. Kalau yang termasuk Pak Abdul Karding itu seperti apa Pak? Yang kalau yang Pak Abdul Karding itu? Ya semuanya seperti yang saya sampaikan, kehendak pribadi masing-masing, keinginan pribadi masing-masing, nggak ada lah saya kira paksaan-paksaan untuk masuk ke partai. Siapa saja Pak tokoh yang sudah sowan ke Bapak untuk menyatakan? Banyak. Sempat mengajak tokoh-tokoh itu Pak? Tidak ada mengajak-ngajak apa. Seperti saya sampaikan, itu kehendak pribadi masing-masing, keinginan pribadi masing-masing. Dari para tokoh-tokoh yang hadir itu ada nggak sih Pak permintaan khusus atau apa gitu, permintaan khusus gitu dari yang datang gitu? Sudah. Makasih Pak. Karena memang rumah saya kan terbuka. Baik yang tokoh-tokoh lokal, politisi-politisi lokal, politisi-politisi tingkat provinsi, politisi-politisi tingkat nasional. Kalau saya terbuka mengenai keputusan politik itu urusan mereka masing-masing. Dan baik rekan-rekan, kalau kita perhatikan, memang skandal tudingan ijazah palsu Pak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo, ini bukanlah sebuah skandal tudingan ijazah palsu. Tetapi kalau saya melihat situasinya pada saat ini adalah yang paling real terjadi fakta di lapangan itu adalah ijazah Pak Jokowi dipaksakan harus terkesan palsu oleh Roy CS. Kenapa? Kok jawabannya itu adalah dipaksakan dan terkesan harus palsu? Ya karena ketika mereka misalnya pada saat ini UGM sudah mengkonfirmasi asli, uji lab forensik Polri bahkan sudah menyatakan asli, tetapi mereka tidak percaya. Terus mereka memfitnah sana-sini, terus mereka mencaci maki, menebar fitnah lain, bahkan merilis sebuah buku. Ini apa namanya rekan-rekan? Kalau tidak memaksakan ijazah tersebut harus terkesan palsu. Nah, kemudian tadi saya di awal mengatakan bahwasanya penuding ini sudah ada yang masuk dalam tanda kutip kurungan penjara, yaitu sudah ada rekan-rekan, karena ini adalah pola serangan template yang diulangi oleh Roy CS. Sebelumnya sudah ada Bambang Tri yang memang dijadikan jadi tersangka atas skandal tudingan ijazah palsu tersebut. Dan meskipun pada saat ini beliau-beliau ini sudah bebas, tetapi faktanya ternyata pada saat ini Bambang Tri kembali nyap-nyap di media, kembali berkoar, kembali bersuara, lagi-lagi mendukung Roy CS soal skandal tudingan ijazah palsu, bahkan melebar kepada Gibran, kemudian ada kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, nyinyiran-nyinyiran tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, pola serangan seperti ini memang melahirkan sebuah pro kontra dan huru-hara di masyarakat yang sangat-sangat tinggi. Apalagi didukung dengan keadaan pada saat ini adalah keadaannya era politik digital yang kita semua tahu bahwa perdebatan ini benar-benar dikemas dalam sebuah acara yang seolah terkesan hanya mereka saja yang bisa bersuara. Tetapi ketika misalnya ada kelompok yang pro terhadap Pak Jokowi, kelompok yang bersuara soal keabsahan ijazah Pak Jokowi, mereka kata-katain, mereka langsung bilang termulah, kemudian ternaklah, inilah, penjilatlah. Padahal rekan-rekan yang kita sampaikan perihal keabsahan ijazah Pak Jokowi, kita ini tidak main-main, tetapi kita mengutipnya keterangan langsung dari UGM, pihak kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut. Artinya ini levelnya sudah tidak main-main lagi rekan-rekan, ini levelnya sudah ke dalam otoritas yang berwenang dalam hal mengesahkan ataupun mengkonfirmasi keabsahan ijazah tersebut. Apalagi pada saat ini sudah ada hasil uji lab forensik Polri dan
mohon dicatat, tuntutan balik dari Pak Jokowi sudah masuk ke dalam tahap naik penyidikan. Artinya, rekan-rekan, para calon tersangka, para penuding, ya benar-benar sangat kelabakan ya rekan-rekan. Apalagi kalau kita melihat polanya di kasus Bambang Tria ini kan sama-sama menuding ijazah Pak Jokowi, sama-sama menuding palsu di tengah keterangan resmi dari UGM yang asli rekan-rekan. Nah, ketika teman-teman angkatan Pak Jokowi berbicara, angkat suara, langsung deh mereka itu nyinyir. Bahkan puncaknya masih hangat nih ketika rektor UGM mengatakan Pak Jokowi itu lulusan kebanggaan kami, lulusan kebanggaan kampus, alumni kebanggaan kita semua. Ya wajar ya rekan-rekan sebagai pimpinan universitas mengatakan hal tersebut, karena kita tahulah Pak Jokowi tidak perlu dijelaskan lagi, seorang presiden sudah purna tugas tapi tetap dicintai rakyat ya. UGM pun bangga rekan-rekan. Tetapi bagi mereka, wah itu tidak bisa katanya rekan-rekan, langsung dinyinyirin balik oleh mereka. Nah, saya ingin bertanya pula, ini jangan-jangan serangannya tidak ditaruh ke Pak Jokowi saja, tetapi UGM. Karena kenapa? Ketika mereka tidak mempercayai UGM, terus menyerang, terus menggaungkan skandal tudingan ijazah palsu ini kan mereka secara tidak langsung menuding kampus yang bersangkutan mengeluarkan ijazah yang tidak asli ya. Karena kan di tengah UGM sudah mengkonfirmasi asli, sudah keabsahannya sudah jelas, mereka ini tetap bersuara kepalsuan. Ini artinya kan ada kontradiksi dan ketidakpercayaan ataupun keraguan-raguan terhadap institusi ataupun universitas sekelas UGM. Nah, ini kan sangat mencengangkan, sangat disayangkan rekan-rekan. Padahal yang namanya pihak yang bisa mengkonfirmasi berwenang atas keabsahan ijazah tersebut ya pihak kampus itu sendiri, bukan dari penelitian mereka, bukan dari penilaian ataupun narasi-narasi mereka. Tidak rekan-rekan, apalagi ketika mereka sudah berkata peneliti ini itu, padahal kan jelas-jelas ijazah tersebut bukan objek penelitian. Dan tentu saja kita harus rasional dalam meneliti, karena kan kalau kita berbicara ijazah tidak berdiri sendiri. Ketika kampus yang mengeluarkan saja sudah mengkonfirmasi asli, masa iya ini harus dinyinyirin, masa iya harus kita dengerin orang-orang yang memfitnah? Nah, itu kan kembali lagi kepada akal sehat kita semua dan bagaimana kita berpikir secara objektif dalam menyikapi kontradiksi dan realita politik yang terjadi pada saat ini.